Eskalasi militer di kawasan Timur Tengah melonjak ke tingkat yang sangat berbahaya setelah Iran secara mendadak melancarkan serangan rudal balistik berskala besar terhadap pangkalan logistik utama milik militer Amerika Serikat. Serangan tajam yang menghancurkan fasilitas vital Washington ini terjadi hanya beberapa jam setelah Teheran secara rahasia menerima pengiriman armada persenjataan berat berupa 50 unit rudal balistik seri Dongfeng, DF, yang dipasok langsung dari Tiongkok. Pengiriman puluhan rudal canggih tersebut dilakukan melalui jalur penerbangan kargo militer khusus yang menembus koridor udara aman sebelum akhirnya mendarat di pangkalan udara strategis Iran. Tanpa membuang waktu untuk proses integrasi panjang, Divisi Roket Korps Pengawal Revolusi Islam IRGCE langsung menyiagakan serta menyiapkan sistem pemandu presisi tinggi pada deretan rudal Dongfeng tersebut untuk membidik target bernilai tinggi milik Amerika Serikat di wilayah Teluk. Target utama dari operasi penyerangan mendadak ini adalah kompleks gudang logistik dan pusat distribusi amunisi terbesar milik Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Pusat logistik ini memegang peranan kunci sebagai urat nadi penyokong pasokan bahan bakar, suku cadang armada tempur, serta amunisi strategis bagi seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Pada tengah malam, Komando Militer Iran mengaitkan seluruh sistem peluncur bergerak dan melepaskan salvo rudal Dongfeng secara beruntun ke arah koordinat pangkalan Amerika. Jejak api raksasa membelah langit malam saat puluhan rudal balistik tersebut meluncur dengan kecepatan hipersonik, menembus lapisan atmosfer sebelum menukik tajam menuju sasaran tanpa berhasil dihentikan secara maksimal oleh sistem pertahanan udara Patriot maupun THAAD milik Amerika Serikat yang siaga di lokasi. Gelombang hantaman hulu ledak berat dari rudal Dongfeng tersebut menghantam tepat di jantung area gudang logistik militer Amerika Serikat. Benturan keras memicu ledakan sekunder yang dahsyat dari tumpukan amunisi dan tangki bahan bakar di dalam pangkalan, menciptakan kobaran api raksasa yang membumbung tinggi dan meratakan seluruh struktur bangunan penyimpanan utama menjadi puing-puing berpuing-puing. Dampak dari gempuran rudal tersebut merusak total seluruh fasilitas penyimpanan logistik vital milik militer Amerika Serikat di area tersebut. Laporan awal dari lokasi kejadian mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa yang tewas seketika, namun sedikitnya 80 personel militer Amerika Serikat mengalami luka-luka serius akibat terkena pecahan proyektil, gelombang kejutan ledakan yang sangat kuat, serta luka bakar parah di sekujur tubuh saat berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api. Pihak Pentagon dan Komando Pusat AS, CENTCOM, langsung mengonfirmasi insiden penyerangan besar tersebut dan menetapkan status siaga tertinggi untuk seluruh fasilitas serta armada tempur Amerika di kawasan Timur Tengah. Tim medis militer bekerja ekstra keras mengevakuasi puluhan korban luka berat, menggunakan helikopter medis menuju fasilitas medis darurat terdekat. Sementara unit pemadam kebakaran militer berjuang keras mengendalikan api yang terus membakar sisa-sisa pasokan strategis Washington. Meletusnya serangan mendadak terhadap pangkalan logistik utama Amerika Serikat tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan hasil dari akumulasi eskalasi politik dan militer yang telah memanas selama bertahun-tahun di Timur Tengah. Akar pemicu paling krusial dari krisis ini bermula dari kebuntuan total seluruh negosiasi diplomasi dan regulasi keamanan di kawasan, di mana Amerika Serikat terus menerapkan kebijakan tekanan maksimum pressure melalui embargo ekonomi yang mencekik, serta pengerahan armada tempur secara agresif di sekitar selat strategis Teluk. Pihak Teheran menilai bahwa pergerakan armada Amerika Serikat beserta pangkalan-pangkalan militer mereka di sekeliling wilayah Iran telah melampaui batas ambang toleransi keamanan nasional dan mengancam keberlangsungan kedaulatan negara secara langsung. Di tengah kondisi terisolasi dan tekanan ekonomi yang kian memuncak, Tiongkok mengambil langkah geopolitik paling berani dalam sejarah hubungan diplomasi mereka di Timur Tengah dengan menyepakati kerjasama pertahanan rahasia tingkat tinggi bersama pemerintah Iran. Beijing mengamati dengan cermat bahwa dominasi dan ekspansi militer Amerika Serikat di wilayah Teluk bukan lagi sekadar tindakan penjagaan keamanan rutin, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan rute pasokan energi global serta investasi infrastruktur bernilai triliunan dolar yang ditanamkan Tiongkok melalui proyek Belt and Road Initiative.
Tiongkok menyadari bahwa jika posisi Iran runtuh di bawah tekanan Washington, pengaruh Amerika Serikat akan tidak tertandingi dan dapat menutup akses energi strategis bagi industri-industri besar di daratan Tiongkok sewaktu-waktu. Perimbangan kekuatan, counterbalance yang nyata, pemerintah dan komando militer Beijing memutuskan untuk mengambil risiko diplomasi dengan mempercepat pengiriman rahasia 50 unit rudal balistik canggih seri Dongfeng DF. Rudal balistik buatan Tiongkok ini dikenal luas di dunia militer memiliki kecepatan tinggi, hulu ledak destruktif yang sangat mematikan, serta dilengkapi teknologi pemandu presisi modern yang mampu menembus perisai pertahanan udara tercanggih sekalipun. Bagi Tiongkok, mentransfer persenjataan kelas berat ini ke tangan Iran adalah pesan geopolitik yang sangat keras kepada Washington bahwa masa dominasi tunggal Amerika Serikat di Timur Tengah bagi petinggi militer Iran dan setiap tindakan sepihak Amerika Serikat akan berhadapan dengan perlawanan berteknologi tinggi. Bagi petinggi militer Iran, masuknya 50 unit rudal Dongfeng buatan Tiongkok tersebut menjadi faktor pengubah permainan, game changer, yang memberikan keunggulan taktis secara instan. Selama bertahun-tahun, doktrin pertahanan Iran dihadapkan pada tantangan besar untuk meredam superioritas udara dan laut milik Amerika Serikat tanpa harus terlibat dalam konfrontasi armada terbuka yang merugikan. Dengan memegang armada rudal balistik bergerak yang memiliki tingkat presisi dan daya tembus tinggi ini, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mendapatkan instrumen penangkal yang sempurna untuk melumpuhkan titik-titik paling vital milik militer Amerika Serikat dari jarak jauh tanpa bisa diantisipasi secara efektif. Keputusan final untuk segera meluncurkan serangan mematikan tersebut dipicu oleh laporan intelijen tingkat tinggi Iran yang mendeteksi pergerakan masif armada kapal kargo dan pesawat angkut militer Amerika Serikat di pusat logistik utama mereka. Intelijen Teheran mengonfirmasi bahwa pangkalan logistik tersebut sedang melakukan penumpukan amunisi khusus, bahan bakar penerbangan, serta suku cadang armada tempur dalam skala yang tak pernah terjadi sebelumnya, yang diyakini sebagai persiapan akhir Washington untuk menggelar operasi militer jangka panjang terhadap fasilitas vital Iran. Menyaksikan ancaman yang sudah di depan mata, para komandan tinggi IRGC berkesimpulan bahwa menunggu Amerika bergerak terlebih dahulu adalah sebuah kesalahan fatal. Meyakini bahwa kompleks penyimpanan logistik Amerika Serikat tersebut merupakan urat nadi paling menentukan yang menopang seluruh pergerakan tempur dan daya tahan operasional pasukan Amerika Serikat di seluruh kawasan Timur Tengah. Teheran mengambil keputusan doktrin serangan preemptif. Komando tertinggi Iran memilih untuk langsung mengeksekusi serangan kilat menggunakan 50 unit rudal Dongfeng yang baru mereka terima sebelum pihak intelijen Amerika Serikat menyadari pengerahan sistem rudal tersebut. Kombinasi antara ancaman sanksi yang mencekik, dorongan bantuan militer strategis dari Tiongkok, serta perhitungan taktis untuk memutus rantai pasokan musuh, itulah yang akhirnya merobek peta perdamaian dan mendorong Iran memuntahkan seluruh armada rudal Dongfeng ke jantung logistik militer Amerika Serikat. Hancurnya pusat pasokan logistik utama milik Amerika Serikat di Timur Tengah akibat gempuran 50 rudal balistik Dongfeng milik Iran memicu guncangan geopolitik terbesar dan paling menakutkan dalam dekade ini. Hanya beberapa jam setelah ledakan dahsyat meratakan kompleks logistik tersebut, suasana di markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, berada dalam kondisi kekacauan terkendali. Presiden Amerika Serikat langsung menggelar rapat darurat tingkat tinggi di ruang Komando Situation Room Gedung Putih, menghadirkan Kepala Staf Gabungan, Menteri Pertahanan, Direktur CIA, serta Komandan Komando Pusat AS, CENTCOM. Dalam pernyataan pers yang disampaikan langsung dari Oval Office dengan nada ketat dan keras, Presiden Amerika Serikat mengutuk keras serangan tersebut sebagai aksi agresi militer terbuka dan pembantaian tak berprovokasi terhadap personel militer Amerika. Washington secara resmi menetapkan status siaga tempur tertinggi, DEFCON, untuk seluruh fasilitas militer, pangkalan udara, serta armada perang Amerika Serikat yang tersebar di wilayah Teluk dan sekitarnya. Sebagai langkah cepat merespons kehancuran logistik mereka, Pentagon menginstruksikan pengerahan 2 gugus tugas kapal induk, Carrier Strike Group, tambahan menuju perairan Laut Arab dan Teluk Oman. Langkah ini diambil untuk mempersiapkan skenario serangan balasan berskala besar yang membidik target-target militer vital di daratan Iran, termasuk situs peluncuran rudal, markas IRGC, dan fasilitas pengayaan nuklir.
Sementara itu, dunia tertuju pada Beijing yang sempat memilih bungkam selama beberapa jam pertama pasca serangan. Setelah tekanan internasional memuncak, Kementerian Luar Negeri Tiongkok akhirnya menggelar konferensi pers mendadak di Beijing. Tanpa mengelak, pihak Tiongkok membenarkan adanya pengiriman dan kerjasama teknis militer dengan Iran, namun mereka menegaskan bahwa alih teknologi dan pasokan persenjataan tersebut merupakan bagian dari perjanjian bilateral jangka panjang yang sah, serta sama sekali tidak melanggar hukum internasional manapun. Beijing melemparkan balik tuduhan dengan menyebut bahwa pemicu utama dari krisis berdarah ini adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang agresif, terbiasa memaksakan kehendak lewat sanksi sepihak, dan terus memperluas keberadaan militer yang provokatif di kawasan Teluk. Tiongkok secara terbuka memberikan peringatan paling keras kepada Washington agar tidak mengambil tindakan militer yang emosional, impulsif, atau gegabah. Beijing menegaskan bahwa setiap serangan balasan Amerika Serikat yang mengancam keselamatan warganya, aset strategis, maupun jalur perdagangan Tiongkok di kawasan tersebut akan direspons dengan tindakan pertahanan yang setimpal. Pernyataan ini mempertegas posisi Tiongkok yang tidak lagi sekadar menjadi penonton pasif, melainkan aktor utama yang siap melindungi pengaruh geopolitiknya di Timur Tengah secara langsung. Di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB di New York, krisis ini memicu kepanikan luar biasa. Dewan Keamanan PBB langsung menggelar sidang pleno darurat yang berlangsung panas dan penuh ketegangan atas permintaan mendesak dari beberapa negara netral serta Uni Eropa. Ruang sidang menjadi arena perdebatan sengit antara perwakilan diplomatik Amerika Serikat dan Tiongkok yang didukung penuh oleh delegasi Rusia. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB menuntut sanksi embargo total dan pengesahan aksi militer internasional terhadap Iran, sementara perwakilan Tiongkok dan Rusia secara tegas menolak draft resolusi tersebut dan mengancam akan menggunakan hak veto mereka. Negara-negara Uni Eropa yang berada dalam posisi sulit karena ketergantungan energi dan ancaman ketidakstabilan kawasan berusaha keras menjalankan diplomasi pintu belakang, back channel diplomacy. Para pemimpin Prancis, Jerman, dan Inggris secara intensif melakukan panggilan telepon darurat ke Washington, Teheran, dan Beijing untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah yang lebih besar. Namun, kebuntuan total di Dewan Keamanan PBB serta retorika perang yang terus memuncak dari masing-masing pihak membuat upaya mediasi internasional sejauh ini gagal total. Seluruh saluran diplomasi formal seolah buntu, meletakkan stabilitas keamanan global tepat di tepi jurang perang terbuka antar kekuatan nuklir dunia. Hancurnya pangkalan logistik utama Amerika Serikat serta meningkatnya eskalasi militer di wilayah Teluk langsung memicu guncangan hebat pada perekonomian dunia. Industri pelayaran komersial internasional dan rantai pasok global lumpuh secara mendadak akibat ancaman bahaya di koridor strategis Timur Tengah. Puluhan perusahaan tangker minyak dan kapal kontainer raksasa memilih untuk menghentikan operasional mereka serta membatalkan rute pelayaran melalui Selat Hormuz karena lonjakan biaya asuransi risiko perang yang melambung tinggi. Kepanikan hebat langsung melanda pasar komoditas energi global dalam hitungan jam pasca penyerangan. Harga minyak mentah dunia melonjak drastis hingga menembus rekor tertinggi, baru akibat kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan jangka panjang dari negara-negara produsen di kawasan Teluk. Lonjakan harga energi ini memicu efek domino yang memperparah laju inflasi di berbagai negara maju maupun berkembang, memaksa bank-bank sentral dunia merombak kebijakan moneter secara mendadak guna menahan ancaman krisis ekonomi berskala luas. Pemerintah di berbagai belakangan wilayah mulai memberlakukan status darurat energi dan mengamankan cadangan minyak strategis nasional masing-masing. Sektor industri manufaktur dan transportasi global menjadi pihak yang paling terdampak langsung akibat melambung tingginya biaya bahan bakar dan keterlambatan pengiriman bahan baku. Krisis logistik ini tidak hanya mengancam stabilitas pasar keuangan internasional, tetapi juga berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja serta penurunan pertumbuhan ekonomi global secara signifikan jika ketegangan militer tidak segera mereda.
Di sisi lain, kehancuran total gudang pasokan logistik Amerika Serikat secara langsung melemahkan daya dukung operasional pasukan darat dan armada laut Amerika Serikat di kawasan tersebut dalam jangka pendek. Washington terpaksa merestrukturisasi seluruh jaringan pasokan militer mereka dari luar kawasan, sebuah proses kompleks yang membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Kelemahan taktis ini dimanfaatkan oleh Teheran untuk memperkuat posisi tawar politik mereka, sembari terus menyiagakan jajaran rudal balistiknya di sepanjang garis pantai untuk mengantisipasi potensi serangan balasan. Eskalasi militer ini pada akhirnya mengubah total peta geopolitik dan stabilitas keamanan global. Keterlibatan pasokan rudal presisi tinggi dari Tiongkok memperlihatkan lahirnya pola perimbangan kekuatan baru yang mengakhiri dominasi tunggal Amerika Serikat di Timur Tengah. Dunia kini berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya, di mana satu miskalkulasi militer lanjutan dari pihak manapun dapat dengan cepat menyulut konfrontasi militer antar kekuatan besar yang akan membawa dampak kehancuran permanen bagi tatanan global.